Lah maka hidup, yang menghidupi, yang gawe hidup. Hidup itu Allah. Kekal sifatnya. Kekal. Hidup tak pernah disentuh oleh kematian. Hidup tak pernah disentuh oleh kerusakan. Ya. Dia adalah hidup. Dia menghidupi siapa? Nurun Muhammad. Okay. Nurun. Jadi dia menghidupi Nurun Muhammad, jadi biji hidup. Nurun Muhammad masuk di wilayah yang pasif, mati sifatnya kan. Iki jadi dia menghidupi sifat yang mati, sifat yang pasif, kosong, wong nih. Ruang pasif tadi. Jadi roh suci bisa kang gawe hidup, sebab apa gawe hidupe jasad. Malah hidup kang hidupi kang gawe hidup. Kang gawe hidup sopo? Ya roh suci. Okay. Yang menghidupi siapa? Ya Nurun Muhammad. Hidup siapa? Dat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kang hidupi kang gawe hidup. Urutannya seperti itu. Allah itu hidup menghidupi Nur Muhammad. Nur Muhammad sudah berdiri, dia masuk di dalam ruang yang hampa, yang pasif jadi hidup. Akhirnya dia gawe hidup apa? Batang nih loh bangke. Benenek setrume. Nah, di situ mbah kuwi anjing, mbah kuwi babi, mbah kuwi menungso, mbah kuwi jin, kabeh kelimputan dengan sang hidup itu sendiri. Malah dinamakan Moho Suci. Moho hidup, Moho Suci. Terus apakah binatang, pohon itu juga punya roh suci, Mbah? Ya punya. Roh suci punya. Menawin purana kula critani jroning kitab Pujangga Noya Malila tafsir manggeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Masih tetap di channel Martabat 7 Syatoryang Grobogan dan masih dalam acara bedah buku atau bedah kitab Miftahul Jannah. Tapi seperti biasa, karena banyak sekali tanggapan dan pertanyaan dari pemirsa, jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum sama tim. Jadi kita menjawab pertanyaan itu dulu, nanti setelah selesai semuanya baru kita masuk lagi ke pembakasan bedah buku atau bedah kitab Miftahul Jannah. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, ini dari akunnya @wajib_aja. Assalamualaikum Pak Yai. Salam. Nyuwun sewu, nyuwun wedharanipun Pak Yai. Tiang sing meninggal dunia, terus jasad, darah, nafas, cahaya itu hilangnya kemana? Nyuwun wedharane, matur sembah nuwun. Ya. Kita kembali kepada cahaya sendiri bahasa Indonesia. Jadi cahaya itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya kan nur. Ya betul. Saya kembalikan lagi kepada ayat yang tersebut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua bangsa awak-awak akan mati. Sumailatul jaun to inali asal Allah kembali kepada Allah. Berarti asal cahaya kembali kepada cahaya. Asal nur kembali kepada nur. Asal nurullah kembali kepada Allah. Nur Muhammad kembali kepada Nur Muhammad. Karena cahaya itu yang saya tahu hanya dua, Nurullah dan Nurun Muhammad gitu. Kalau jasa tadi kembali kepada asalnya masing-masing unsur 4 itu. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Oh, nafas, Mbah. Nafas kembali kemana, Mbah? Nah, nafas kembali kepada
Asalnya. Oh, itu dari angin ya kembali ke angin. Angin, nggih. Napas itu kan mau hanya mlebu karo metu to. Iya kan? Nggih. Nah, karena itu ya itu tadi kan napas itu kan dari kita terjadi geni bumi banyu angin. Ya udah dari hawaun kembali ke hawaun. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya @dewosongo7288. Assalamualaikum derek tangklet Yai. Salam. Masalah alam nasut, alam malakut, alam jabarut, dan alam lahut nopo leres nek pas kita tilar donya nglewati alam-alam niku. Terus hakikate alam nasut, alam malakut, alam jabarut lan alam lahut niku nopo? Nyuwun penjelasane. Lah belum mati saja orang nglewati kok nggoni kok. Nggih, nggih. Alam nasuk fisik. Ya kan? Ya. Alam nasuk ki fisik. Terus alam malakut ki alam malaikat, alam malaikat atau alam roh bisa dikatakan roh. Alam jabarut, alam yang paling gaib, yang tertinggi. Ya gampangnya ya. Alam jabarut. Ya, yang gaib yang paling tinggi itu bagaimana? Ya bukan semua orang bisa melihat ayo. Sekarang alam lahut itu memang yang namanya bisa dikatakanlah yang dimakan lahut itu gimana ya? Semacam kalau kita katakan juga lahut itu termasuk kelembutan dat ya. Jadi kita masih hidup itu duduki semua itu. Jadi alam niku ya sing ngalami. Kalau nggak ngalami yo manggon yang alam neng gak ngerti. Gak somong. Lah ngalami saja kadang gak ngerti kok. Ndak mana dinopo sih? Jumat. Lah Jumatan kan. Lah kowe elingku yo mergo Jumatan mau kok. Dadi nang masjid kono kira ning kero aki lho ki mah Jumat to. Awet esuk bengi wis ngerti nek alam hari Jumatne aku yo ora ngerti mang. Nara ning kero oh ki mah Jumat kono kero tondo-tondone tok. Sebenarnya alame karo dina Kamis jebul yo padha wae kok. Mergo-mergo nek tondo-tondone dadi bedakno. Dibatasi antara terang dan gelap. Hitung. Kalau 3 hari 3 malam nggak tidur nggak bangun terasa 1 hari kok. Nggih. Iya kan? Nggih. Itu nanggone surat kahfi itu 309 tahun. Ya, 309 ya, tahun. 309 tahun. Nah. Ada yang mengatakan kita ini berapa lama kita tidur? Ada yang mengatakan setengah hari, 1,5 hari, sehari. Padahal hitungan uang itu sudah 309 tahun yang sudah silam. Sudah berubah. Tadinya di gua di tengah hutan, begitu dia nengok di bawah gunung sudah menjadi kota. Nah, itu perasaannya ada yang mengatakan setengah hari. Padahal hitungan tahun, hitungan bulan, hitungan minggu, hitungan hari, jam, menit, detik di dalamnya teringkaskan. Ya. Nah, seperti itu. Kalau alam itu ya sebenarnya menempati kadang-kadang kan dia tidak paham. Seperti itu tadi. Dino hari Jumat ya kalau nggak mendengar orang kiroah nggak terasa. Nggak tahu kalau Jumat. Nggak ngerti nak ini alam Jumat. Hari Jumat itu loh. Berarti jangan nunggu mati, sekarang pun kita sudah mengalami. Sekarang itu. sudah di dalamnya, penuh di dalamnya. Nggih. Tergantung orang dalam lo tahu sing bisa weruh Gusti Allah wong sing wis mati betul. Lho, wong sing wis mati ora wong mati lho. Nggih. Wong sing wis mati apa? Yo mati budi akalan pikirane sing ala. Dengki, serai, benci, jahil, metake, lopen, dawen, panasan, artinya apa? Dia sudah mati sakjroning ngagesang. Sudah mati di dalam hidup. Hidup tapi wis kaya wong mati, dipitnah, monggo dicacat, monggo dia terserah silahkan. Gawe mareme wong. Seperti orang yang mati, mbok apa-apa silahkan. Ikhlas biiksan. Mbok kubur karmu, rayu karmu, rayu karepmu.
Oke. Kita lanjut selanjutnya, ini dari akunnya @Muhammad Fahrudin. Assalamualaikum Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, roh ilafi niku nopo nggih roh ilafi niku nopo nggih nyuwun penjelasane Mbah. Tentang roh ilafi Mbah niki. Roh ilafi itu juga roh robani. Nah, roh robani masih meliputi dalam diri kita. Nggih. Tapi nak roh ilafi kita bisa berjumpa dengan dirinya sendiri, seperti Kanjeng Nabi berjumpa dengan Jibril dengan wajahnya yang asli. Roh robani itu berarti masih menyatu nggih. Ini dirasakan aku karena bisa hidup di dalam saya ada roh robani, roh ketuhanan di dalam aku. Iya kan? Nggih. Lah, kalau roh ilafi dia bisa berjumpa. Sudah keluar dari jane darani keluar wong kita masih hidup kok iya. Ya cara gampangnya ben paham. Nah, maka kalau pembakasan itu keluar bagaimana? Nggih. Ya kayak tadi rohnya kemana tadi? Nah, iya. Itu loh. Ya seperti cahaya mengeluarkan bola mengeluarkan cahaya, kapan keluarnya ya? Terus nanti kalau dimatikan lari kemana lagi? Dia itu bersinar juga di dalamnya, tidak mengeluarkan kok. Coba, ini bola mengeluarkan cahaya, kapan keluarnya? Ditutup apa? Makanya, nah iya, maka dari situ kalau keluar kemana? Mau kita diberi, ya, diberi apa ya? Namanya apa ya? Diberi tontonan oleh Allah, dipertontonkan dengan dirinya sendiri. Mungkin saja orang-orang yang selalu mengenal dirinya akhirnya sang diri mengenal kita. Tadi kita mengenal diri, sekarang sang diri mengenal kita. Syaratnya harus mengenal diri. Harus mengenal diri dulu. Nggih. Oke. Maka roh ilafi itu kita berjumpa dengan wajah kita yang asli, itu bisa jak bicara gitu loh. Ya iso rembukan. Nomornya sesuk metune apa ta? Metune mesti 1 teko 9 iki. Ilio TV. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya @sukadi_jom1188. Assalamualaikum Mbah. Mbah, selama hidup di dunia, roh bisa masuk ke alam apa saja dan prosesnya gimana? Atau prosesnya pripun? Nah, roh bisa masuk di wilayah maling. Iya kan? Karena ya bisa maling, wong widarani maling. Yo, iso diarani roh bisa masuk di alam preman. Karena dia jadi preman. Roh bisa masuk di wilayah kiai, karena itu dinamakan Pak Kiai. Ning tondo-tondo nih sakit diwaca nih. Bisa maling ya nyolong ngene wong, keke wong. Nggih. Kiai ya biasanya ki wong tua yai ngayahi kewajiban, ngajarke kawruh, nata sing apik, nuntun sing bener. Nggih. Ngajarke ihdina siratal mustaqim dan sebagainya. Berarti bisa masuk kemana saja. Ya roh kan. Nggih. Ya, tadi kita kembali. Orang ada rohnya. Apabila sudah ada rohnya bisa mengeluarkan apa yang kita tuju. Semua itu ada rohnya. Mengikuti sifat nih. Mengikuti sifat. Tapi kadang-kadang rokok jarum. Kalau saya jagong itu diberi. Gua Mbah Uti. Neng niku Mbah, omahe gedong isine blorong. Artinya apa? Tulisannya jarum, jebul tengwe diadai bentuknya podo diudur. Roe ora roh jarum iki rokok apa nek gatel, Mbak? Lah ya aku wis ngomong itu omahe gedong isine blorong karena apa itu tengwe. Nggih. Oke, niki
Pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya @sinar6006. Jin itu ada rohnya enggak, Mbah? Nung tai saja ada rohnya kok. Apalagi jin. Tai nang jero ngruwon-ngruwon ngentut ya ambune yo mangani jagung ya rasan jagung kan. Mambune jagung ora ketok do glundung kan. Segala sesuatu yang tampak itu ada rohnya. Ada rohnya. Nah, roh jangan ditafsirkan terus kerutek kehidupan itu kan beda-beda. Kalau kehidupan manusia, kehidupan orang-orang yang hewan makhluk yang bernapas mesti mewujudkan kerutek. Iya kan? Tapi kalau hidupnya pepohonan menandakan dia masih bertumbuh, iya kan? Nah, itu tanda-tanda ada rohnya. Nah, sifat yang mati kayak seperti tanah, kok dinamakan nak tuku tanah sing kono lemu hidup tanah kono tanahnya mati sek, padahal tanah sama saja kan yang dimakan mati dan itu apanya? Gersang dan subur dan sebagainya, tergantung tujuan dan sifat yang dipandang. Oke, berarti jawabannya jin itu ada. Nah, jin itu Gusti Allah tuh menciptakan makhluk yang sempurna. Nah, makhluk yang paling sempurna maksud saya itu hanya jin dan manusia. Nah, dewa itu manusia, tapi itu keturunan Nabi Sis yang dilahirkan oleh yang namanya seorang Anwar. Dia masuk ke dunia cahaya. Dia seperti juga anak Adam gitu loh. Ya, An-Nasyr 4 juga. An-Nasyr 4 itu. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya Amir MHBN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek Tangklet, Mas Admin dan Mbah Yai, kalau dalil tentang dabah atau binatang melata sebagai pertanda kiamat itu tafsirannya sebenarnya seperti apa? Nyuwun penjelasan. Ya itu hanya tanda-tanda. Kiamat sendiri itu kan kadang-kadang terus penafsiran wong itu di pangan mentah, kadang dijiko objektif. Ya. Kadang dijiko letterlik. Kadang dijiko simbolis. Nah, objek itu bisa masuk, kadang bisa masuk nanggone letterlik, bisa masuk nanggone simbolis. Nah, kiamat itu kepada simbolis. Kanjeng Nabi Adam itu sudah mengatakan kiamat sudah dekat. Semua nabi mengatakan kiamat sudah dekat, tapi zamannya dia. Zaman di zaman umat mereka, para nabi itu. Para nabi sendiri. Nah, saya umat Muhammad ini kiamat lebih dekat lagi. Wah, kiamat lebih dekat lagi. Karena apa? Sekarang ini manusia tuh umur 80 tahun udah merugikan anak cucu. Iya kan? Umur 50 itu asam urat wis kok. Untuk 50 tuh 20 isi sikil wae. Wis balseman wae. Balseman wae kok. Ning dinti mambu anu fresh care. Kan kiamat kubro dan suhro. Ada kiamat cilik, kiamat gede. Lah kiamat cilik, kiamat gede. Kalau kiamat gede itu seperti tsunami, perang besar, bencana alam, mati orang lebih dari 2 dan 3 bareng dengan rusaknya alam. Tapi waktu zaman Nabi Nuh, Jawa kene ora melu. Zaman kaum Nabi Lut di Jawa ya gak melu ra ya. Mung dongenge wae. Tapi waktu Merapi mbledos aku nang kono malu kesel nyolati. nang endi? Nang Mekah. Waktu itu pas bareng meletose Mbah Marijan. Aku kesel salat gaib nang kono. Wah, beritanya mau Merapi terus. Tapi kan di Arab juga enggak. Yang kiamat di area wilayah Merapi, yang banjir ora kok. Nah, simbolis bagaimana? Di simbolis itu juga ada kubro wa suhro. Kubro ternyata yang alami hanya orang satu. Sekarang tidur nggak ngimpi itu sudah kiamat. Iya kan? Dunia hilang.
Orang satu itu yang merasakan, tapi yang tidur merasakan kubro. Oh, kita memandang kiamat sugro. Iya. Kalau yang iya. yang merasakan itu jadi kubro. Nah, orang yang merasakan jadi kubro, tapi yang mandang suro. Nggih. Kalau kita mandang orang tidur nggak mimpi kan sudah kiamat kan? Oh iya. Iya kan? Nggih. Itu sudah nggak ikut campur alam kita. Udah Iya. rusak kabeh ya kan? Iya betul. Tapi nak tidur nggak ngimpi, orang yang tidur itu dia mengalami kiamat kubro. Karena gunungnya hancur, langit dan bumi sudah tidak ada, dunia seisinya itu sudah hilang semua, dunia seisinya lenyap, nggak ada apa-apa. Nah, simbolis kan? ya. Nah, sekarang kita kalau mati yang beneran itu tinggal matinya itu bagaimana? Kalau dia itu matinya memang dalam kenyataan dia mati, nyatanya dikubur, ya kan? Jasadnya itu suro, kecil kan? Tapi yang mengalami kadang belum mati. Kadang dia masih keluyuran di alam lain. Nah, maka dari situ kubro dan suro. Maka kalau kita bahas objektif itu pandang orang oh besok kiamat ini besok. Tapi sekarang ada yang mengalami. Seandainya tidur nggak ngimpi itu juga sudah mengalami kiamat. Kiamat apa permanen? Kiamat permanen. Ini lho Ji, besok nak mati ki gambarane kuwi wong turu ki adine mati sih, ngono kan? Nggih. Turu ki kangane ngantuk ora yo ngono mau. Kangane ngantuk, adine ngantuk. Adine apa mau wegah, adine lesu. Nggih. Nah, tondo-tondo itu ya memang namanya tondo-tondo, tapi kalau kita yakini maka akhirnya jadi yang namanya nujum. Nujum kan ada 3 yang dilarang di dalam agama. Perbintangan yang sifatnya di angkasa, pemanukan, perbintangan. Terus di daratan hari, kiblat, lor kidul dan kulon, bulan, seksi, nogo dino, nogo tahun. Di lautan, perputaran angin dan segala macam itu adalah nujum, meramal nasib sebelum terjadi. Hukumnya adalah kufur. Dosa besar juga. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya @sabdopalon_sabdodadi. Roh sifat yang menghidupkan. Apa yang mendasari roh itu yang menghidupkan? Kalau menghidupkan berarti sesuatu yang dihidupkan ada terlebih dahulu, itu apa saja? Nah iya, penjelasannya Mbak. Sekarang kita bukan dasar analisa agama. Kita larikan kepada akal dan pikir. Ya, kita lewat akal dan pikir. Sekarang jangan bakas Gusti Allah dulu. Kejauhan, keduren, kelembutan, kaduan, kabutan, kegedean, kelembutan. Ya kan? Jadi gagal paham. Kita bakas menawi purun kula ceritani. Menawi purun menawi purun kula ceritani. Menawi purun kula ceritani. Jroning kitab Pujangga Minulya malila tafsir manggeni tafsir lho. Mula swarga neraka itu harus dipikir, harus ada tafsir. Gusti Kang Maha Luhur ya. Nur Muhammad kapilih dhisik. Nur Muhammad yang dipilih dari dahulu. Jadi biji hidup itu Nurun Muhammad. Tumuli terusan yipto tulisan sesudah Gusti Allah menciptakan Nur Muhammad kanggo biji hidup di dunia ini,
baru menciptakan tulisan setuhu. Berarti satu-satu makhluk sudah tertulis satu persatu. Menungso tinggal kodat, irodat, ngilmu, kayat dan sama basor, iya kan? Semua sudah dari Allah, itu loh. Semua sudah dari Allah. Nah, sekarang Nur Muhammad itu daripada membingungkan, tak kayak ceto welo-welo secara analisa saya ilmiah. Toro Mbah Roy Suryo secara ilmiah. Di situ ada biji hidup. Biji hidup itu sifatnya kekal. Di situ ada ruang yang hampa. Ruang yang hampanya sifatnya adalah pasif. Biji hidup ini masuk ke ruang yang hampa, sifatnya pasif, bleng. Biji hidup yang kekal ini jadi aktif. Terus ruang yang hampa yang tadinya pasif juga jadi aktif. Hilang sifatnya biji hidup, hilang sifatnya pasif. Ruang yang pasif, akhirnya jadi aktif. Larinya kemana? Jadi roh suci. Jadi roh suci. Nah, kalau kita sudah mengatakan roh suci, bukan nur suci loh yo. Berarti sudah ada yang namanya wadaniyah bangsa wiji. Keseimbangan. Naturalisme. Jadi kedua keseimbangan. Jadi roh suci. Nah, maka hidup yang menghidupi, yang gawe hidup. Hidup itu Allah. Kekal sifatnya. Kekal. Hidup tak pernah disentuh oleh kematian. Hidup tak pernah disentuh oleh kerusakan. Ya. Dia adalah hidup. Dia menghidupi siapa? Nurun Muhammad. Nurun. Jadi dia menghidupi Nurun Muhammad, jadi biji hidup. Nurun Muhammad masuk di wilayah yang pasif, mati sifatnya kan. Iki jadi dia menghidupi sifat yang mati, sifat yang pasif, kosong, wong nih, ruang pasif tadi. Jadi roh suci bisa kang gawe hidup, sebab apa gawe hidupe jasad. Malah hidup kang hidupi kang gawe hidup. Kang gawe hidup sopo? Ya roh suci. Yang menghidupi siapa? Ya Nurun Muhammad. Hidup siapa? Dat Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup kang hidupi kang gawe hidup. Urutannya seperti itu. Secara ilmiah analisa saya. Ini judulnya yen purun kula critani. Nah, purun tak critani ngono kuwi. Seandainya kita tahu biji hidup, biji hidup yang menghidupi, yang gawe hidup, maka kita mandang bumi ini hanya sak kacang hijau, maka dinamakan langgam kacang hijau. Lah terus aku kowe gedene sepiro? Jadi apa urut-urutannya menurut ilmiah jenengan seperti ilmiahku ngono kuwi. Jadi Allah itu hidup. Terus Nur Muhammad. Allah hidup. Nur Muhammad masuk di Nur. Jadi Allah itu hidup menghidupi Nur Muhammad. Nur Muhammad sudah berdiri, dia masuk di dalam ruang yang hampa, yang pasif jadi hidup. Akhirnya dia gawe hidup apa? Batang ini loh bangke. Benenek setrume. Nah, di situ mbah kuwi anjing, mbah kuwi babi, mbah kuwi menungso, mbah kuwi jin, kabeh kelimputan dengan sang hidup itu sendiri. Malah dinamakan moho suci. Moho hidup, moho suci. Terus apakah binatang, pohon itu juga punya roh suci, Mbah? Ya punya. Roh suci punya. Coba kowe roh asu, mbak roh suci ya nglindungi anake wae. Nggih. Kan
timbul welas asih kondi. Manut karo bendarane, Joko omae. Ngono kan? Kita menonton jangan fisiknya saja. Kalau saya pandang, saya analisa lewat analisa saya. Saya dengan anjing itu patuh anjing kok. Iya kan? Iya. Anjing yang nenek moyangnya nggak mau, yo mau, kon mangan suket yo mau. Karena panganannya wedhus, ya kan? Yo kan? Kon mangan kacang atung yo mau. Nenek moyang gue doyan bakso. Iya, dia diciptakan oleh Allah suruh menggonggong, kawinnya kuat, iya kan? Suruh buas, nak nguyuh metentreng, patuh dia. Nak gak ngono gak garane sunan dia gak gelem jegok, oh gak buas yuk, wong pegangi anjing, iya kan? Luwih patuh, wong aku tau omong-omongan karo asu kuwi kok. Omongan piye? Lho asu gugat aku sih. Pak Warji, ya apa? Jenengan Pak Warji, jenengan nganggo picis, nganggo bebetan, nganggo serban, wah dibageke, nggone diperbetkan, fasilitaskan, disembah-sembah. Ya kan? Mbah jenengan iku ngapusi mbah ora, jenengan iki mbah korupsi mbah ora, ning wong jenengan pakaian kiai dihormati wong. Lah kula niku Pak Yai, kula niku asu nyedak diantemi wong, ke mlebu diantemi wong, ngarep-arep balung-balung dibadhok dhewe. Nanti mau disio-sio wong. Kula jegok salah, kawin kuat salah. Kula buas ya disalahke, gak kula nu najis kula piye malah penak kowe. Aku ngono. Jane padha wae. Aku tari wangi nggo serban, tari wangi leh kunata ngempet ra karo-karuan kadang jek tiba salah. Besok matine padha karo kowe. Lha kok padha pripun? Lah kowe kuwi wis cukup. Kowe iki nang donya wis dinge kebebasan kaya ngono. Jubahmu kowe wujud asu, jubahku wujud kiai, besok barang mati, hilang sifatmu asu, hilang sifatku kiai. Dadine kembali kepada roh. Roh kembali kepada Allah. Ini diarani bangkai juga. Bangkai juga. Malah penak kowe to su. Bangkai mesti dimanfaatke. Nah. Aku mati, mbak. Mati kurang yang manfaat apa-apa. Mbak ning kuburan cepet-cepet melayu luwih sunah. Jadi wabah narane gage. Lah sekarang anjing itu ada sate gugu, sate jamu dan sebagainya. Lah aku belas renek manfaate. Wong kaceno dituntut karena apa? Dituntut saya diberi akal. Tuntutannya itu kamu punya akal, kalau lakumu kaya anjing neraka jeru. Neng kowe dadi anjing gak dosa we gak akal kok ngono. Penak kono. Penak. Coba kowe terus wudu melu salat aneh kowe. Iya kan? Nggih. Berarti yang membuat beban nih awake dhewe sebenarnya akal yang diberi. Karena diberi akal inilah. Mau kita harus berakal. Ini aja akal-akalan. Akal timbangannya pikir. Otak kanan sama otak kiri. Nah, otak kanan untuk bekerja. Kalau kita bekerja Amerika Serikat. Nah, yo. Lari ke otak kiri timbangannya. Kalau kita lari ke otak kiri, yo Saudi Arabia gitu. Oke. Ini masih di situ, Mbak. Masih di pertanyaan yang sama ini. Kalau menghidupkan berarti ada yang dihidupkan, ada yang menghidupkan, yang dihidupkan siapa, yang menghidupkan siapa, terus yang menghidupkan si menghidupkan itu siapa, sudah jelas kayak tadi. Ya iya. Terus saya jawab tadi kan. Ini yang selanjutnya, siapa yang memberi sifat ma'ani, sifat nafsiyah, sifat ma'ani hilang, itu penyebabnya apa? Kok bisa hilang? Yang menghilangkan siapa? Nah, iya. Sekarang sifat ma'ani, nama sifat ma'ani kodat, irodat, nyamuk, ayat sama basar masuk di sifat bangke. Bleng. Bangkainya jadi bukan bangke. Sifat ma'aninya sudah jadi enggak sifat ma'ani karena satu jasa, satu unit sih. Dibagi pendengarannya letaknya ini, basironnya di sini, kalam ning kene, bau ini, ilmu ning kene, dan sebagainya sudah hilang. Seperti orang bikin sayur toh. Iya kan? Kita bikin sayur.
garamnya, Hmm. gula, micin, ada bawang merah, bawang putih, nggih, bumbu. hilang sifatnya bawang, hilang sifatnya micin, uyah, garam, air tawar, hilang sifatnya. Sekarang jadi namanya kuah kuah. atau Hilangnya sayur. kemana? Sekarang jadi kuah. Jadi Iya kan? otomatis ya. Iya otomatis. Iya. Hilang sifatnya mani, hilang sifatnya nafsiyah. Yo jadi ngene kiye. Jadi maknawiyah tadi. Maknawiyah. Siapa yang menghilangkan? Ya otomatis. Otomatis. Siapa yang mau menghilangkan? Yang mau menghilangkan. Yang maha. Itu kalau kita rasa-rasa orang mengaji ngaku itu juga susunan di ilmu. Kalau sekarang menterengnya kata ya naturalisme, Nggih. keseimbangan alam. Nggih. Larinya masih ke sifat. Masih ke sifat lagi. Bukan zat, ngoten lho. Karena sifat larinya kepada zat. Kalau sudah zat itu tidak bisa lagi dibahas, Mas. Nah iya, ini tembakau, cengkeh, sigaret, lem, sembarang, gabus, busa tuh ya. Terus tidak dikasihkan busa, sigaret, bako, nggak hilang sifatnya bako, jadi namanya rokok. Tapi bahan dasar ya Kalau bako. yang hilangkan siapa? Ya otomatis alamnya dia. Ini kenapa beda apa namanya daun yang paling besar sendiri, daun apa? Daun asem. Daun apa? Daun yang besar sendiri. Daun asem juga besar sendiri. Kamu yang besar kan? Kamu kayak sing besar kayak sopo kuwi. Lah gede dhewe. Ya, kalau kita keyakinan tentang iman, ya Allah yang membesarkan. Nah, Allah dengan apa? Dengan lilahnya. Lilah itu apa artinya? Dengan sendirinya, ya. Otomatis. Otomatis. Jangan lupa like dan subscribe Martabat 7 Satoriah Grobogan.